DPR jebol guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. DPR jebol. Ini mahasiswa, ini jalanan luar biasa. Allahu Akbar. Bangga banget ya menjebol gerbang itu, bangga banget ya. Luar biasa. Terima kasih perjuangan mahasiswa. Terima kasih seluruh perjuangan menjebol gerbang. Menegakkan keadilan, demokrasi, mensucikan tatanan negara ini kembali. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Ternyata kami baru tahu. 40.000. Duitnya udah diterima apa belum? Belum. Hanya dijanjikan? Iya Pak. Nah, jangan sampai seperti itu Mas, kasihan. Rekan-rekan polisi itu juga saudaramu juga, ya kan? Iya Pak. Polisi saudaramu. Kasihan nggak kalau nanti 40.000 jadi korban semua? Ada polisi korban, masyarakat korban, nggak tahu apa-apa, ya kan? Kasihan. Jangan terulang seperti itu kalau kamu kira-kira nggak ini. Jangan mau seperti itu ya. Hanya karena 40.000, dengar? Ya. Ini kalau jadi polisi juga serba salah guys ya. Mereka dorong-dorong sekeras itu, tapi kalau ada polisi yang ngelawan nanti dibilang kekerasan terhadap rakyat sipil gitu ya. Serba salah, susah. Bakar-bakar ban. Ini kalau kayak gini yang rugi justru masyarakat ya, justru rakyat ya. Dari turunan Orde Baru, sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi, bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan. Gak ada kata capek untuk memaksudkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon-mohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Sepakat kawan-kawan? Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala. Prabowo anjing. Shalalalalala. Prabowo anjing. Pak Prabowo dikatain binatang loh oleh mahasiswa yang berhijab. Pantes ya menurut kalian? Nggak pantas sih. Menurut saya nggak pantas. Kawan-kawan tidak perlu takut. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung. Bentar. Mereka para pendemo yang mahasiswa mengatakan mengatasnamakan rakyat. Sedangkan kalau hal-hal kayak gini bakar-bakar ban, kemudian membuat macet segala macam, yang rugi siapa? Yang rugi ya masyarakat, rakyat. Gak ada yang diwakili dari rakyat, justru mereka yang dirugikan oleh para pendemo ini guys ya. Apalagi ini ada mahasiswa cewek berhijab, tapi kata-katanya nggak pantas sih. Ngatain Pak Prabowo binatang, najis ya, atau anjing lah ya, langsung aja. Kalau menurut saya nggak pantas sih, kalau pakai berhijab harus ngomong kotor seperti itu, nggak pantas. Menurut kalian gimana? Rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Dibayar lebih dari kita. Berarti mereka mengakui kalau dibayar kan? Buat mbak-mbak yang berjilbab hitam dan memakai kaos warna hitam. Yang kemarin ketika orasi di tengah-tengah teman-teman mahasiswa mengatakan dan menyamakan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dengan binatang berkaki 4 yang najis. Bahkan Anda terang-terangan mengatakan bahwasannya dulu ketika pemilihan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Mas Gibran memberi Anda uang.
untuk memilih beliau berdua. Ingat Mbak, kata-kata Anda nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan kalau semuanya itu tidak benar, Anda masuk kepada ranah fitnah. Yang sangat saya sayangkan adalah ketika ucapan Anda itu menyamakan Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto yang sudah jelas-jelas dipilih oleh rakyat, Anda menyamakan dengan binatang yang najis, sedangkan Anda di situ memakai baju muslimah. Alangkah tidak cocoknya antara ucapan Anda dengan pakaian Anda. Seorang muslimah tidak mungkin mengucapkan dengan kata-kata yang kotor seperti itu. Semoga Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang Anda tidak, yang ada hanya mencoreng justru ya, mencoreng nama baik Islam. Itu aja kok repot. Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik. Kita semua merasa harus mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang menekan rakyat kecil sambil melindungi elit itu bukan kebijakan ekonomi. Itu bentuk lain dari cara untuk membuat rakyat tetap lemah dan patuh. Nggak akan perubahan buat rakyat kecil. Di negara ini banyak banget orang susah, Mbak. Mereka bahkan bisa saja 1 hari nggak makan. Oke, kita highlight kalimat terakhirnya. Mereka bahkan bisa saja 1 hari nggak makan. Mereka bisa saja 1 hari nggak makan. Terus Prabowo ngasih makan gratis, kenapa tetap dikomplain? Kenapa tetap didemo makan gratisnya? Kalau sudah tahu rakyat kecil dan miskin masih banyak yang tidak bisa makan dalam sehari, kenapa diprotes makan gratisnya? Sekian dan terima kasih. Saya undang Pandu Riono yang kritik saya habis-habis, saya bilang, Mas Pandu duduk sini, kita selesaikan ayo. Baru dia gelabakan. Nah, saya bilang, Anda ngomong-ngomong di luar gampang aja, sekarang menyelesaikan. Karena begitu Anda terjun di dalam, Anda akan lihat betapa ruwetnya masalah itu. How do you manage people? How do you convince them to follow your instruction? That's another issue. So you can set up good policy, but how do you execute this policy? That's another issue. Itu boleh aja orang ngomong hebat begini-begini. Can you execute this properly? Kebanyakan kita enggak, hanya bisa kritik sana kritik sini. Begitu dia terjun, begitu dia tertatih-tatih. Jadi saya titip sama anak muda, bangun teamworkmu, pertajam otakmu, asah hatimu. Ya, kamu mau berbagi kalau kau dapat. Ternyata selama ini kita ditipu dan diadu domba. Aku punya 2 video, kalian bisa lihat sendiri betapa jahatnya mereka nipu kita selama ini. Ketika mahasiswa sudah bergerak secara organik, sesuatu yang serius sedang terjadi. Pasti. Ya tentu saja terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah bilang ini efisiensi, tapi nyatanya ya dananya dibawa ke Danantara. Nah, ini kan ngawur gitu loh. Ini jelas-jelas ini adalah pemotongan anggaran yang tidak perlu gitu, dan jelas ini bukan efisiensi. Jadi jangan pernah tertipu dengan kata-kata semacam itu. Itu video podcast abal-abal dari Media Tempe. Nah, sekarang kalian bandingin sama kenyataannya. Sebenarnya kami dari mahasiswa itu menyambut baik terkait efisiensi ini apabila dia tepat sasaran. Makanya kami dalam tuntutan adalah kaji ulang, bukan menolak efisiensi, Mbak. Ketika sekali Menteri Keuangan sudah mengkoreksi bahwa tidak ada pemotongan untuk yang berakibat pada kenaikan UKT, kenapa masih cemas? Karena gini, buat teman-teman mahasiswa ini mereka perlu hitam di atas putih, mereka perlu kejelasan, mereka perlu peraturan yang memang benar-benar nge-state kalau itu nggak boleh naik, atau seruan, atau surat edaran, atau lain sebagainya. Karena apa? Karena akhirnya keputusan naik tidaknya UKT ini kan bergantung sama perguruan tinggi masing-masing. Guys, ternyata selama ini mahasiswa itu mendukung efisiensi yang dilakukan pemerintah. Dan mereka juga sebenarnya sadar udah banyak kebocoran di APBN. Jadi yang mahasiswa ributin dari kemarin itu poin utamanya adalah cuma butuh kejelasan hitam di atas putih kayak surat edaran dari pemerintah yang menjelaskan kalau biaya pendidikan itu sama sekali nggak terpengaruh sama efisiensi. Karena Menteri Keuangan itu baru cuma statement lisan. Yang ditakutkan perguruan tinggi atau kampus mereka banyak yang ambil kesempatan isu efisiensi ini buat naikin UKT atau biaya kuliah mereka. Tapi podcast bocor alus tempe ini udah jadi bensin. Mereka ini bensin yang udah bikin kebakaran. Polanya tempe itu cuma lempar hoax kalau salah. Sebuah media yang sepertinya anti pemerintah atau anti Prabowo ataupun Jokowi. Ini jadi kayak media pesanan gitu loh, karena ya yang dijelaskan beritanya isinya tentang itu aja, tentang melawan pemerintah, menyerang pemerintah, bahkan sudah disisipi dengan hoax yang belum tentu kebenarannya. Namun ya beginilah rakyat Indonesia ya. Kalau ada sebuah media yang cukup besar kemudian memberikan berita, langsung aja ditelan mentah-mentah tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Dibawa ke pemerintah, ini adalah gugatan kami. Itu yang saya bilang. Saya sudah sampaikan ketika hari Senin lalu ketika ada demonstrasi, dan juga saya sudah sampaikan tuntutan dari kami apa. Sampai kalimat saya kok gini ya. Kalimat seperti itu. Enggak, saya mau bilang begini. Bang Adik, enggak, saya mau bilang begini.
saya nggak membayangkan habis ini kemudian Presiden ngundang mereka ini diskusi perdalam itu enggak. Yang harus dilakukan pemerintah adalah, oh ini concernnya anak-anak muda, ini mahasiswa. Yang terkait nomor 1 Kementerian Pendidikan, ayo panggil dulu, gimana kita nyelesaikan ini? Oh ini soal Minerba, panggil dong. Ya nggak mereka nggak mungkin detail bang, tahu bang. Bung Deddy ini teknokrasi. Ya. Nomor 1 pernyataannya ciptakan pendidikan gratis. Anda mau semua, kan sekarang pendidikan gratis sudah jalan sampai tahap tertentu. Nah yang Anda gugat tuh yang mana? Ketika Anda mengatakan batalkan pemangkasan anggaran pendidikan, saya nggak setuju. Saya nih, ya saya mantan dosen, saya akan bilang memang harus ada pemangkasan, harus ada pembatasan pengeluaran terhadap misalnya perjalanan dinas, terhadap bentuk-bentuk seminar yang nggak perlu dan seterusnya. Sehingga saya mau bilang begini, Anda harus bisa menjelaskan kepada publik juga jangan sampai sinis terhadap mahasiswa loh. Jangan salah ya, yang sinis terhadap Anda juga banyak. Termasuk yang tadi disebut oleh Bung Idrus. Enggak nih. Bang, tadi abang bilang dari awal bahwa skeptis ngelihat gerakan ini karena ada terjadi buat tuntutan. Abang bilang ada perubahan bahwa ada adili Jokowi. Ya. Makanya kemudian ada narasi ditunggangi karena ada tuntutan adili Jokowi. Pertanyaan kami sederhana, abang ingin narasi kami seperti apa? Maksudnya jaga Jokowi kah untuk kemudian merasa bahwa gerakan ini tidak ditunggangi? Artinya bang, abang nggak kenapa minta saya? Loh, saya curiga itu upaya dari Ade untuk mengatakan kalian tuh nggak clear karena ada isu adili Jokowi. Lu silakan buka aja bang, bongkar semua jaringan bahwa Anda nggak nyampe artinya. Jadi saya kira gini. Yang saya mau bilang begini bro. Abang bisa replay, abang bilang di awal bahwa saya skeptis melihat gerakan ini. Itu menciderai marwah gerakan loh bang. Saya nggak bantah loh. Saya minta ngomong satu-satu. Jangan kayak gitu. Sekarang ada giliran. Saya jujur, saya skeptis di awal. Ya, saya tuh skeptis karena kok tiba-tiba bukan 13, 6 atau 7. Salah satunya adalah adili Jokowi. Buat saya itu mengherankan. Yang lain tuh logis sekali. Efisiensi anggaran, bla 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 bla. Tiba-tiba muncul di bawahnya adili Jokowi. Cuma kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya, entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adili Jokowi buang, tapi tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, sehingga sampai 13. Nah di sini abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan, adili Jokowi artinya ditunggangi. Ketika hilang, abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini udah genuine gitu. Itu paradigma, abang terjebak pada paradigma itu gitu. Artinya subjektivitas abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Begitu subjektif bang. Anda harus belajar apa arti paradigma. Nah, saya mau bilang begini. Begitu Anda kan sedang menggugat rangkaian polisinya Prabowo sekarang, ya? Oke, bagus. Kan saya puji Anda. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi?